Halo trader, kembali lagi di channel saya, Deden Hikmat Budiman. Kali ini saya akan membahas mengenai hal basic di dalam technical analysis dalam trading forex ataupun gold ya, yaitu mengenai tren. Apa itu tren? Tren itu adalah kecenderungan harga. Jika harga itu kecenderungannya naik, maka itu disebut dengan uptrend. Dan jika kecenderungan harganya turun, maka itu diidentifikasi sebagai downtrend. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya sideways. Tapi kalau saya pribadi sih, saya tidak mengkategorikan sideways itu sebagai tren. Karena sideways itu bisa jadi bagian dari penerusan tren ataupun pembalikan tren. Banyak para trader menggunakan indikator sebagai acuan untuk melihat tren. Tetapi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana basic melihat arah tren supaya teman-teman bisa lebih paham jika melihat struktur market. Dan mengenai tren ini tidak hanya berlaku di instrumen forex saja, tapi di instrumen lain seperti saham ataupun komoditi ataupun instrumen trading lainnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke layar monitor untuk belajar bagaimana mengidentifikasi tren itu sendiri di market. Oke, kita langsung aja. Oke teman-teman, kita langsung aja ke screen ya. Nah, apa itu tren? Jadi tren itu adalah kecenderungan harga ya. Tren. Tren sama dengan kecenderungan harga. Jika harga itu cenderung naik, maka itu teridentifikasi sebagai uptrend. Jika harga itu kecenderungannya turun, maka itu teridentifikasi sebagai downtrend. Nah, dalam struktur uptrend dan downtrend ada istilah-istilah. Yang pertama yaitu harga ya, istilah harga. Ada yang namanya high atau disingkat dengan H. Ada yang namanya low atau disingkat dengan L. Ada juga LL atau lower low. Low. Ada juga higher high atau disingkat dengan HH. Ada yang namanya lower high. Atau disingkat dengan LH. Ada juga higher low
atau disingkat dengan HL. Nah, ini struktur ya, struktur pada uptrend dan downtrend. Mari kita ke chart langsung seperti apa. Ya, pertama-tama harga bergerak ya dari bawah ke atas. Nah, pada dasarnya itu harga itu bergerak tidak lurus gitu ya, tapi ada gelombang-gelombangnya atau wave ya. Nah, struktur uptrend seperti ini. Ini contoh simpelnya saja. Harga bergerak dari bawah ke atas ya. Nah, kita identifikasi ini sebagai low atau disingkat dengan L. Ini high atau disingkat dengan H. Ini higher low. Nah, higher low ini harga low yang lebih rendah dari harga low yang sebelumnya ya. Jadi harga itu naik pertama dan dia turun, tapi si turunnya ini tidak melebihi harga low yang ini. Jadi ini diidentifikasikan sebagai higher low. Nah, lalu dia bergerak naik lagi ya. Lalu dia turun. Nah, di sini itu dia membentuk new high baru atau disingkat dengan HH atau higher high. Lalu dia bergerak turun, tapi ini juga tidak melampaui harga ini. Berarti ini higher low yang baru. Dan ini naik lagi, membentuk new high kembali. Nah, kalau downtrend, ini uptrend ya. Saya buat garis dulu, ini uptrend karena ini bergerak dari harga terendah atau harga murah gitu ya ke harga yang lebih tinggi atau mahal. Seperti ini ilustrasi sederhana. Untuk downtrend sendiri bergerak harganya itu dari atas ke bawah. Contohnya, contoh sederhananya seperti ini ya. Dia bergerak turun, lalu dia naik ya, terkoreksi, dia turun, nah harga itu bergerak dari harga high, dari harga tinggi dulu. Nah, teman-teman, pada dasarnya dalam struktur market, dalam suatu tren itu ada yang namanya primary action dan ada yang namanya secondary reaction. Nah, ini mana yang menjadi primary actionnya? Jika uptrend seperti ini ya, ini berarti karena ini uptrend, ini primary actionnya ya.
ini pergerakan minor ya, pergerakan minornya jadi secondary. Ini secondary reactionnya. Nah, ini secondary reaction. Nah, ini pergerakan lagi ya, pergerakan utama kembali. Primary reactionnya ini. Ini secondary reaction. Ini primary. Kita rubah dulu warnanya. Nah, jadi ini primary, yang merah ini primary. Nah, yang ini yang putih ini secondary karena ini pergerakan minor ya. Jadi ada pergerakan mayor, ada pergerakan minor gitu. Nah, seperti ini. Nah, dalam kenyataannya ada di market itu ada pergerakan internal structure dan external structure ya. Nah, ini internal strukturnya ini seperti ini. Tapi sebenarnya ada pergerakan kecil ya, yang ada di dalam pergerakan yang besar. Gitu. Jadi seperti ini. Nanti saya rubah dulu warnanya ya. Ada pergerakan kecil yang ini hanya ilustrasi saja ya. Ini hanya sebagai contoh. Seperti ini. Ini pergerakan utama, dan ini pergerakan kecil. Karena dalam kenyataannya itu tidak seperti ini ya, tidak sempurna ini. Kadang market itu seperti ini. Pergerakannya tuh dia bergelombang, ada pergerakan kecil di dalam pergerakan besar. Ini contoh sederhananya. Ilustrasinya di dalam kenyataan market itu ada gelombang-gelombangnya. Ini seperti identifikasikan sebagai high. Ini low-nya. Ini lower high. Ini lower low. Ini lower high. Dan ini new low atau lower low ya. Nah, mari kita lihat di market yang sesungguhnya
dalam bentuk chart ya, line chart ke dalam candlestick. Nah, seperti ini contohnya. Ini market tuh bergerak dari bawah ke atas ya. Nah, pada kenyataannya itu market bergelombang. Kita identifikasikan ini sebagai low. Nah, kita buat pergerakan yang utamanya seperti apa. Kita lihat cara ayunan gitu ya, cara ayunan satu ke ayunan yang lainnya. Ini sebagai high. Jadi kita perlu mengidentifikasi suatu swing. Nah, untuk swing sendiri nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Tetapi yang penting teman-teman paham dulu mengenai tren ya. Ini sebagai higher low. Karena ini bergerak naik terus dia turun ya harganya itu, tapi si harga ini tuh tidak lebih rendah daripada harga low ini, maka ini diidentifikasi sebagai higher low atau LH ya. Dan ini juga naik kembali dan melebihi harga yang high ini, berarti ini sebagai new high atau HH. Kita singkat sebagai HH. Nah, dia kembali turun dan ini juga tidak melebihi harga yang ini. Ini berarti higher low. Nah, ini naik kembali. Membentuk higher high yang baru ya. Sebentar ya. Nah, dia bergerak turun kembali membentuk higher low. Untuk higher low ya. Karena harga ini tidak bisa melampaui harga yang ini. Lalu dia naik kembali, selanjutnya dia untuk higher high yang baru. Nah, ini hampir sejajar ya, tapi ini sebenarnya lebih tinggi ya. Jadi ini bisa juga diidentifikasi sebagai higher high baru, karena ini sebenarnya walaupun sedikit tapi ini ada swing, ada ayunan ya, ada ayunan, dan ini harganya melebihi. Dan dia turun. Nah, ini tuh ini sebenarnya belum karena ini baru ya, ini belum valid sebagai higher low baru ya. Karena ini tuh harga bisa juga memberi harga ini atau dia membentuk higher high yang baru seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan di video selanjutnya mengenai apa itu yang namanya break of structure dan juga change of character. Jadi itu juga lanjutan dari video ini, yaitu karakter, struktur market ya, struktur market penerusan tren dan reversal atau pembalikan tren. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, atau apapun itu mengenai ataupun teman-teman ingin request materi tentang apa, boleh teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini supaya saya lebih
bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Salam cuan.